Dalam keadaan sehat ya. Ya untuk apa itu namanya? Untuk kehadiran nanti saya coba absensi di akhir slide aja ya. Nggak apa. Sekarang saya langsung ke materi aja ya. Untuk absensi saya di terakhir aja. Semoga aja sih 1 jaman bisa selesai untuk materinya. Izin saya share materinya. Udah bisa kelihatan di slide-nya. Bisa, Pak. Nah, ya. Alhamdulillah ya sesuai dengan rencana insya Allah hari ini sore ini kita akan bahas tentang masih di modifikasi molekul ya. Hari ini kita akan fokus untuk optimasi senyawa penuntun ya. Kalau di kemarin kan kita udah bahas juga beberapa metode modifikasi molekul obat ya. Ada beberapa caranya, ada sintesis praobat ya, kemudian obat target ya, ataupun obat yang sudah diketahui aktivitasnya. Kemudian di dalamnya juga ada metode penggabungan ya, kemudian pemecahan ataupun pemotongan ya. Kemudian ataupun dalam penggabungan itu juga ada beberapa, ada duplikasi ya, triplikasi, ada yang kita sebut juga senyawa hibrid ya. Jadi banyak dua dua pertemuan 2 minggu ini kita akan lebih fokus untuk dimodifikasi molekul atau senyawa obat ya. Ada beberapa tujuan ya kita modifikasi desain molekul, salah satunya di sisi aktivitas ya, biar aktivitasnya meningkat atau lebih baik ya. Kemudian juga kalau dari sisi toksisitas ya, kalau kita menurunkan toksisitasnya, kalau dari sisi pemakaian kenyamanan, dari sisi masa kerja obat ya, juga bisa ya. Dari segi ekonomi ya, juga bisa kita salah satu menjadi tujuan ya, gimana kita mendesain modifikasi molekul obat. Dan hari ini kita akan bahas tentang gimana kita cara mengoptimalkan ya, kalau kita punya senyawa ya senyawa yang sudah emang kita tahu senyawa ini sudah ada aktivitasnya. Kita tinggal mendesain senyawa-senyawa turunannya ya. Biar senyawa-senyawa turunan yang kita desain ada yang kita anggap, kita prediksi emang lebih aktif ya. Lebih aktif dari senyawa induknya atau senyawa awal-awalnya atau senyawa penuntunnya ya. Ada beberapa metode yang kita apa itu namanya bahas nantinya. Kemudian kalau dalam modifikasi molekul juga kita sudah mulai harus sudah membiasakan diri kalau di kimia medisinal memang sering kita dengar tentang parameter fisika kimia obat ya. Di situ ada parameter lipofilik ya, kemudian elektronik ya, sterik ya. Masing-masing parameter itu kan punya peran masing-masing ya. Kayak lipofilik ya perannya dari sisi adsorpsi dan distribusi obat ya ketika masuk ke dalam tubuh ya. Kemudian elektronik ya ada peran dari sisi adsorpsi distribusi, tapi dia juga ada peran juga sedikit walaupun sedikit dari sisi interaksi obat terhadap reseptornya ataupun target obatnya. Itu peran elektronik ya. Kemudian perannya parameter sterik itu lebih fokus ke interaksi obat ke reseptornya ya. Itu peran dari sterik ya. Makanya kalau dalam ini pentingnya stereokimia obat ya, karena memang yang berinteraksi dengan reseptor itu ya tadi struktur yang memang dalam stereonya ya 3 dimensinya ya, bukan struktur dalam posisi 2 dimensi, tapi stereokimianya ya.
kalian mungkin kan apa ingat di kimia organiknya ya ada macam-macam isomer ya. Kalau isomer kan senyawa atau molekul yang rumus kimianya sama ya, tapi stereokimianya berbeda ya. Itu yang kita sebut isomer. Ada isomer cis trans, ada juga D sama L ya, ada S sama Z, ada R sama S ya. Itu beberapa isomer yang sudah kita semua kenal ya, yang sudah kita pelajari mungkin kalau sudah ke kuliah D3, insya Allah sudah pernah belajar lah beberapa isomer-isomer ya. Itu karena emang penting ya perubahan sedikit aja ada perubahan di sisi molekul ya. Walaupun tadi rumus kimianya sama karena isomer posisinya berbeda ya. Misalkan Cl yang rumus isomer satunya di bawah, isomer lainnya di atas, posisi cuma perbedaan posisi Cl aja ya. Tapi pengaruhnya terhadap interaksi reseptor juga sangat sangat signifikan ya. Karena aktivitas akan muncul kan kalau ada interaksi yang serasi ya. Interaksi yang serasi antara obat dengan reseptor. Interaksinya serasi ya ke sisi aktifnya baru muncul yang namanya itu aktivitasnya. Kalau nggak ada interaksi yang serasi obat reseptor otomatis nggak akan muncul yang namanya aktivitasnya. Itu. Eh, kita modifikasi molekul pada intinya juga akan merubah dari sisi tadi parameter-parameter tadi ya. Lipofiliknya berubah ya, kemudian elektroniknya berubah, steriknya berubah ya. Itu yang akan berubah kalau kita itu merubah-rubah molekul obat ya. Ya. Kan pentingnya parameter itu makanya terhadap interaksi di obatnya ya. Itu. Perubahan pengajian satu atom aja akan merubah lipofilik, elektronik, sterik ya. Apalagi kalau kita akan menempelkan ataupun mengganti beberapa sisi, ya, itu yang akan merubah banyak hal ya. Dari apa itu namanya struktur yang bentuknya positif saja ya. Kalau kita desain menjadi bentuk negatif itu akan ada perubahan di sisi aktivitas juga ya. Karena interaksi terhadap obat reseptor juga akan berubah ya. Alhamdulillah ya di kita di tim kimia apa itu namanya medicinal ya di tahun ini kita dapat satu proyek penelitian ya dari pemerintah ya. Ini salah satu menjadi salah satu yang metode modifikasi yang minggu kemarin ada senyawa hibrid ya. Di tahun ini ya kita di tim medicinal sintesis alhamdulillah mendapatkan kelulusan di ajuan kita ya. Kita kemarin mengajukan proyek tentang modifikasi turunan tiourea dengan pirazolopyrimidin ya sebagai senyawa hibrid untuk dual P13K mTOR inhibitor ya, dalam terapi kanker. Dan alhamdulillah proyek ini kita rencanakan 2 tahun ya, rencanakan 2 tahun ya. Kita terus terang biasanya kita juga kerjasama dengan mahasiswa ya. Di sini ada 3 mahasiswa yang kita rekrut untuk ikut kerja dengan kita. Ada Aska, Sela, sama Zahra ya. Karena terus terang saya pribadi kalau ini nggak bisa full di eh, labnya untuk mengerjakannya. Makanya biasanya saya kerjasama sama mahasiswa ataupun sama bimbingan ya, sama bimbingan yang menjadi bimbingan kita ya. Kita juga kolaborasi dengan Ibu Sofa ya, selaku Ketua Pusat Riset Bahan Baku Obat ya, dan tradisional di BRIN Serpong ya. Kemudian juga dengan Ibu Dini Kesuma ya, Profesor Kimia Medicinal di Universitas Surabaya ya. Kalau kita mungkin kalian udah kenal ya, salah satu dosen farmakologi di kita ya. Biasanya kita rekrut karena ini ada sisi untuk uji-uji di terapi kankernya ke sel cancer. Makanya kita biasanya merekrut dosen farmakologi ya. Alhamdulillah kita 2 tahun ini kita akan melakukan proyek ini ya. Kalau dari tim medisinal alhamdulillah dapat satu proyek lah pemerintah untuk pengembangan senyawa hibrid ya. Ini ya.
yang kita lakukan ya, yang kita usulkan. Jadi kita punya ada beberapa senyawa yang kita sudah sintesis, yang memang sudah terbukti punya aktivitas sebagai sebagai anti cancer ya. Ini cuma empat aja yang kita tampilkan. Ada beberapa struktur ya yang kita punya di kita untuk anti cancer. Kita modifikasi dibuat senyawa hibrid itu dengan pyrazolopyrimidin ya. Karena kalau kita tahu, kita cek ya, pyrazolopyrimidin kan punya sisi aktivitasnya itu sebagai anti cancer ya. Makanya kita mau combine ya sebagai senyawa hibrid dengan tiourenya kita ya, biar menjadi satu senyawa baru ya, untuk menjadi senyawa anti cancer yang kita sebut sebagai senyawa hibrid ya. Kalau senyawa hibrid kan kita sudah sempat ulas seminggu kemarin ya. Dan alhamdulillah ini salah satu contoh ya, salah satu contoh publikasi ya yang sudah kita dapat lakukan ya, terbitkan di tahun ini. Kalau itu output dari proyek kita ya, kita tahun 2024 kemarin ya, kita tim medicinal ya, juga alhamdulillah dapat satu proyek penelitian ya untuk memodifikasi 5 fluorourasil ya. Ya, kita dapat satu tahun proyek kemarin. Tetap sama kita juga bersama dengan mahasiswa. Dan alhamdulillah dari proyek kemarin kita merencanakan ada 3 output yang kita keluarkan di publikasi. Dan yang sudah terpublikasi baru satu ya. Tuh, kalau yang satunya itu sudah kita rencanakan ke Irak dan satunya lagi juga ke internasional ya. Itu berapa output memang ya. Memang kalau kita dapat proyek biasanya minimal ada output tulisan yang harus kita hasilkan ya. Alhamdulillah saya ya Bapak itu namanya alhamdulillah dapat biasanya ketemu mahasiswa-mahasiswa yang tadi bisa diajak kerjasama juga ya, baik dalam teknis ngambil datanya di labnya ataupun tadi dalam sisi membuat draft kasar di tulisannya ya. Kalau finalnya biasanya ya dari kita sebagai dosen ya, baru kita sebagai dosen yang finalisasi. Biar tulisan kerjaan mahasiswa, draft kasar mahasiswa kita modifikasi, kita editing biar menjadi tulisan yang memang layak untuk dipublikasi ya untuk khususnya di internet karena kan kalau proyek hibah kan tadi harus ke internasional yang kedua lah kalau kita target kami itu ya itu beberapa cerita tentang eh, beberapa pekerjaan yang kita dapatkan di medicinal. Alhamdulillah kalau kita di medicinal hampir sudah beberapa tahun ini ya kita mulai sering dapat hibah itu mulai tahun 2013 ya kita udah sering tiap tahun dapat hibah ya mulai tahun 2013 kita dapat 2015 juga dapat 2017 18 juga dapat kalau 2017 18 kita pengembangan modifikasi isoniazid ya isoniazid ya kemudian tahun 2019 20 ya kita dapat proyek pengembangan senyawa logam. Pengembangan senyawa logam dapat proyek 2 tahun. Ada satu lagi juga tahun 21 kita dapat proyek kolaborasi dengan farmasi UI ya, pengembangan senyawa tiourea juga ya. Kemudian tahun 23 kita dapat senyawa pengembangan senyawa radiofarmaka ya. Jadi senyawa urea yang kita punya ya kita modifikasi menjadi senyawa radiofarmaka ya. Makanya tahun 23 kita kolaborasi dengan BRIN ya, dengan eh, di pusat radiofarmaka ya. Makanya mahasiswa kita yang mengerjakan kita kirim ke BRIN ya. Hampir setahun 2 tahun kita mengirimkan mahasiswa ke BRIN ya untuk mengerjakan senyawa radiofarmaka ya. Itu beberapa sedikit ya cerita desain senyawa yang kita sebagai aplikasi kita di medicinal udah melakukan beberapa hal ya tentang proyek-proyek penelitian yang khususnya tentang modifikasi molekul obat ya. Hari ini ya kita akan bahas khusus tentang optimasi senyawa penuntun ya, lebih spesifik senyawa penuntun. Jadi senyawa induk ya.
kita punya senyawa yang sudah emang sudah tahulah senyawa ini punya aktivitas ya. Makanya kita pengen mengoptimalkan ya, biar desain kita lebih aktif lagi ya. Makanya ada namanya optimasi senyawa penuntun ya, menjadi beberapa turunan yang prediksi akan kita dapatkan beberapa yang emang paling baik ya, paling aktif yang kita butuhkan untuk terapi gitu. Ya, tujuannya tadi sebenarnya kalau biasanya kalau dalam modifikasi molekul ya kan banyak ya, banyak gugus ya, banyak gugus yang kita tahu ya. Kemarin sudah banyak metode-metode, kemudian di hari ini juga kita akan coba lihatkan beberapa gugus yang bisa kita tempel-tempel ya, saling menggantikan di struktur obat ya. Tapi ada aturannya ya, bukan try and error itu loh. Bukan coba tempel ini enggak ya. Tapi ada diagram alur yang jelas, aturan yang jelas, apa nih yang bisa kita tempelkan di aromatik ini, apa yang bisa kita tempelkan di gugus alkil, apa yang bisa kita tempelkan kalau kita punya senyawa yang ada C-alkil atau N-alkil atau alkil ya. Jadi ada aturannya ya. Makanya untuk mengurangi try and error kita dalam desain dan sintesis ya. Makanya tadi perlu metode-metode modifikasi molekul. Salah satunya untuk optimasi senyawa penuntun ya tadi untuk mengurangi faktor coba-coba lah itu ya dari sisi ekonomi biar lebih efisien juga lebih efisien lebih ekonomis gitu ya karena kan bahan-bahan yang kita pakai biasanya kalau dalam sintesis ya dalam sintesis skala lab biasanya bahannya bahan PA gitu loh bukan bahan-bahan teknis ya jadi ya memang kalau bahan PA ya yang kalian tahu kayaknya kan lebih mahal ya. Mungkin berapa kali lipat harga dari bahan-bahan teknis ya itu. Makanya kan sangat mahal kalau riset-riset apa riset-riset apa itu namanya sintesis obat ya. Tapi alhamdulillah seandainya kita nggak pernah dapat proyek kayaknya di BTH juga nggak akan ada yang mengerjakan sintesis dulu karena emang ya tadi bahan-bahan yang kita perlukan butuh memang mahal ya. Alhamdulillah ya dengan ikhtiar kita, alhamdulillah kita tiap tahun bisa tersupport dari hibah. Jadi kita eh, beri bahan-bahan ya kita dari dana hibah, publikasi juga dari hibah ya. Karena publikasi juga kan perlu uang juga kalau kan kita kalau dapat hibah kan ditarget ya tahun ini harus sudah publikasi. Jadi kita kalau nunggu cari yang gratisan kan antrinya panjang ya. Jadi kita biasanya yang berbayar biar waktunya sudah 1 tahun bisa selesai ya. Itu. Ada beberapa metode ya yang bisa kita lakukan kalau kita mau mengoptimasi senyawa penuntun ya. Yang pertama dengan model pendekatan top list ya. Pendekatan top list juga ada dua ya. Yang pertama, jika di senyawanya kita itu ada sisi aromatik ya, itu ada alur tersendiri ya. Kemudian kedua, top list yang kedua, kalau di senyawanya kita itu ada sisi alkil atau rantai lurus ya, itu juga bisa masuk dalam pendekatan top list ya. Jadi top list ada dua, kalau senyawa kita ada aromatik ya, atau kalau senyawa kita di situ ada alkilnya ya, itu di top list itu bisa kita untuk modifikasinya. Kemudian juga ada pakai metode pencarian Fibonacci ya, pencarian Fibonacci. Ini ada deret yang namanya deret Fibonacci. Jadi berbasisnya deret nanti ya. Kemudian juga ada yang namanya metode optimasi rangkaian simplex ya. Kemudian yang terakhir ada yang namanya analisis cluster. Kalau kelas dari istilah cluster kan berarti kan pengelompokan ya. Jadi ada pengelompokan gugus fungsi ya yang bisa kita tempelkan ya. Di mana masing-masing kelompok itu emang yang dikelompokkan jadi satu kelompok karena apa? Karena mempunyai nilai-nilai parameter kimia fisika yang sama ya. Karena punya nilai parameter kimia fisika yang sama ya asumsinya dia
aktivitasnya juga akan sama gitu loh, akan sama ya. Itu sih ya, makanya namanya ada analis cluster ya. Pengelompokannya itu berdasarkan tadi, berdasarkan parameter kimia fisika yang hampir-hampir sama dikelompokkan jadi satu ya. Karena tadi asumsinya kalau punya fisiko-kimia yang sama, punya kemampuan interaksi reseptornya juga sama ya. Efeknya nantinya juga aktivitas biologisnya juga ada juga hampir sama ya. Itu ya. Itu 4 metode kalau kita mau mengoptimasi senyawa penuntun. Tapi kayaknya nggak semua akan saya jelaskan secara detail ya. Mungkin ada beberapa bagian aja yang kita jelaskan secara detail. Karena kalau kalian apa itu namanya baca-baca jurnal, yang paling banyak dikerjakan orang orang itu pendekatan yang top list ya. Pendekatan yang top list karena memang lebih simpel, sederhana dan memang apa itu namanya gampang dilakukan. Sinteksisnya juga gampang ya. Makanya kalau kalian searching-searching baca-baca artikel jurnal dalam desain molekul obat, banyak yang berbasisnya itu pendekatan pakai top list ya. Dan saya sendiri juga sama ya. Saya sendiri lebih juga fokusnya itu salah satunya di top list ya. Makanya di lab saya yang medicinal ya banyak bahan ya, banyak bahan memang yang apa itu namanya modifikasi di cincin aromatik ya. Makanya saya tiap tahun mah untuk tugas akhir mahasiswa sudah terkoleksi ya bahan-bahan yang bisa dimodifikasi untuk tugas akhir mahasiswa itu ya kalau memang berbasisnya lab basah ya. Ya, banyak lah kalau kalau kalian eh, baca-baca di apa itu namanya di artikel saya yuk kebanyakan tentang benzoil ya karena banyak senyawa benzoil turun benzoil yang emang kita punya ya karena tadi untuk mempelajari pengaruhnya yang nempel-nempel di aromatiknya ya. Gitu. Sekarang saya sendiri juga lebih banyak melakukan yang berbasisnya itu pendekatan top list ya. Yang pertama tentang pendekatan top list ya. Topis itu pendekatannya juga pakai hubungan struktur aktivitas model Hans ya. Kalau sudah D3 kayaknya juga mungkin sudah pernah belajar juga ya. Moga sih sudah pernah dengar lah ataupun belajar ya tentang hubungan kuantitatif struktur aktivitas ya. Ataupun salah satunya itu model Hans ya. Pertemuan besok-besok juga kayaknya ada salah satu materi ya yang akan kita bahas tentang hubungan kuantitatif struktur aktivitas ya. Ada dua model ya, HKSA itu model Hans ya, sama modelnya Free Wilson ya. Ntar kita akan bahas detail di pertemuan tersendiri ya. Dan ternyata Toplis memang pendekatannya, perlakuannya mendekati ini ya, pakai pendekatan HKSA Hans ya. Kenapa ya? Karena sudah mempelajari 3 parameter fisika kimia obat ya, lipofiliknya sudah, kemudian elektroniknya sudah, steriknya juga sudah langsung dipelajari di sini ya. Jadi memang sudah lengkap ya, karena kan parameter fisika kimia obat ya ini yang penting ya, yang penting kita pelajari tiga-tiga ini ya. Makanya ini pendekatannya berbasisnya AKS-nya Hans Toplis ya. Karena tadi bafelik, elektronik sterik sudah kita apa itu mana pelajari juga di sini. Harapannya tetap ya kalau dalam desain ini metode Toplis aktivitasnya lebih tinggi ya sama atau pokoknya 3 kemungkinan lah kalau kita desain senyawa penuntun bisa lebih sama aktivitasnya dengan senyawa awal bisa kurang paling lebih rendah ataupun tadi lebih tinggi dari senyawa awal. Tapi harapannya kalau kita desain kan harapannya kan eh, lebih tinggi. Makanya kalau dalam desain obat biasanya kita kan banyak sekalian, banyak ratusan senyawa yang kita desain ya. Baru yang kita benar-benar lakukan sintesisnya sampai ke uji-uji in vitro, in vivonya ya, yuk kita ambil yang terbaiknya dari komputasi ya. 3 terbaik atau 5 terbaik lah yang kita sintesis ya. Baru kita uji-uji in vitro, in vivo ataupun uji ke farmakokinetiknya ya. Itu di skala-skala labnya ya.
Kemudian kalau dalam masalah sintesisnya ya biasanya kalau pakai metode ini juga nggak akan terlalu susah atau rumit ya. Karena apa? Karena strukturnya itu merupakan struktur senyawa turunan ya. Jadi cara sintesisnya juga nggak jauh beda ya, nggak jauh beda. Jadi sudah ada sintesisnya, tinggal diikuti, tinggal ada kita menempelkan salah satu sisi yang ada gugus yang berbeda aja. Makanya nggak terlalu rumit lah kalau dalam sintesisnya dari metode Toplis ini. Yang pertama ya metode Toplis jika senyawanya kita itu ada sisi aromatik ya. Ya, jadi kalau kita punya senyawa yang ternyata di strukturnya itu ada aromatiknya ya, ini yang kita ikuti jalurnya. Gugus apa yang bisa kita tempelkan di aromatik kita ya. Ya. Kita ikuti aja ya. Ada keterangan L ya kalau senyawanya aktif ya. Kemudian ada S ya kalau senyawa yang kita tempelkan gugus baru ini sama aktif ya. Atau ya ada K kurang aktif berarti senyawa yang kita tempelkan gugus berarti kurang aktif dari senyawa awal ya itu ya. Ini sebagai salah satu contoh aja untuk cara pembacaan diagram alir ini ya. Misalkan ya kita punya senyawa aromatik ya. Pertama kita bisa menempelkan apa di senyawa aromatik kita ya. Kalau dari diagram ini kan pertama yang bisa kita tempelkan di posisi 4 kita tambahkan gugus klorida ya. Ya, jadi di sisi aromatiknya senyawanya kita ya di posisi empatnya kita tambahkan gugus klorida ya, gugus klorida ya. Terus kita sintesis ya, kita sintesis yang sudah ditempelin 4 sel ini. Terus diuji aktivitasnya ya. Apakah aktivitas setelah dikasih Cl 4 Cl itu lebih baik ya atau sama atau kurang baik dari senyawa awal ya. Misalkan aja ya setelah ditambah 4 Cl ternyata senyawanya itu lebih baik ya. Berarti jalur ini yang bisa kita ikuti, gugus-gugus yang bisa selanjutnya kita tempelkan ya. Kemudian kalau senyawa setelah ditambah 4 Cl ternyata sama aktifnya dengan senyawa sebelum ditambah 4 Cl, ya jalur ini tengah yang bisa kita tempelkan gugus-gugus berikutnya. Begitu juga kalau setelah ditambah 4Cl ternyata kurang aktif dari senyawa sebelumnya, baru yang jalur yang K ini yang di arah K ini yang bisa kita ikuti ya. Itu ya. Itu cara pembacaan di diagram alir ini ya. Misalkan ya senyawa kita setelah aromatiknya ditambah 4Cl ternyata hasilnya itu lebih baik daripada awal ya. Berikutnya kita ikuti yuk yang jalur L-nya ya, yang jalur L yang kita ikuti. Jadi berikutnya kita boleh sintesis yang di posisi 3 sama 4-nya itu ada Cl ya. Kita sintesis, kita uji. Berikutnya kita juga bisa sintesis di posisi 3 ada CF3, di posisi 4 ada 4 Cl. Atau di posisi 3 sama 4 ada CF3. Atau yang terakhir ya, kita bisa sintesis desain di posisi 3 ada CF3, di posisi 4 ada gugus NO ya. Itu ya. Itu cara pembacaan diagram alir ini cara pengerjaannya. Tinggal diikuti aja ya senyawa yang kita udah tempelin ini kira-kira L mengikuti L, S atau K. Ya. Di senyawanya kita itu punya gugus aromatik. Ini beberapa perubahan ya, perubahan-perubahan dari nilai lipofilik ya, ataupun elektroniknya. Kalau kita menempelkan 4Cl3, 4Cl2, 4Cl3. Tapi sekarang mah kita nggak hitung manual gitu loh. Sekarang kalau kita menghitung nilai-nilai lipofilik elektronik sterik, kita nggak manual ya. Yang penting gambarnya benar ya. Kita gambar di komputer ya pakai aplikasi komputasi, ya udah langsung kita butuh nilai lipofilik apa, kita butuh nilai apa itu namanya sterik apa, elektronik apa, udah langsung keluar nilainya ya. Sekarang apapun seberapa besar, seberapa kompleksnya struktur ya, kemudian juga apapun parameter lipofilik, elektronik sterik yang akan kita hitung,
itu sudah gampang dipermudah ya dengan komputasi kimia ya. Jadi nggak perlu hitung manual lagi. Tabel ini dipakai kalau kita mau menghitung manual ya. Tapi kalau sekarang mah dipermudah ya, dipermudah dengan adanya komputasi. Kemudian berikutnya jalur yang bisa kita ikuti kalau di senyawanya kita ada gugus alkil ya, rantai lurus nah, ya, jadi R ya. Kalau di organik biasanya eh, R, alkil atau alifatik ya, atau rantai lurus ya. Ini kita ikuti diagram alir ini ya. Ya, jadi nggak ikuti diagram alir yang untuk aromatik ya. Jadi ada aturnya tersendiri. Kalau kita senyawanya ada aromatik ya ikuti jalur yang tadi ya. Tapi kalau di senyawanya kita punya alifatik, yo ikuti jalur yang ini yang alifatik atau alkil ya. Cara pembacaannya sama ya. Kalau di sisi alifatik ya, pertama yang kita tempelkan, yang pertama kali berarti ISO C3H7. Ini yang kita tempelkan ke CH3-nya ya. Sama kita uji, kita sintesis dulu ya kemudian kita uji aktivitasnya, kita cek ya apakah dia lebih aktif ya. Kalau ternyata setelah ditempelin ISO C3H7 lebih aktif ya ikuti gugus ini yang kita bisa tempelkan lagi. Ya. Tapi kalau ternyata setelah ditempelkan IC3H7 sama aktifnya dengan sebelumnya, yo ikuti gugus yang di tengah ini yang bisa kita desain lagi. Tapi kalau setelah ditambahkan IC3H7 kurang aktif, yo cuman ini aja di jalurnya Kak yang bisa kita tempelkan lagi desainnya. Itu ya. Jadi kita nggak perlu langsung mendesain, mensintesis, menguji semua gugus itu loh. Bayangkan kalau kita mendesain, mensintesis semua gugus ya. Kalau yang aromatik aja hampir 30-an senyawa lebih ya. Yang ini juga banyak. Jadi kan bisa habis uang yang banyak ya. Perlu waktu yang lumayan cukup lama ya. Jadi dengan desain ini kan hanya beberapa aja yang kita perlu tempel-tempelkan ya. Lebih efisien dan efektif. Ini tabel beberapa perubahan ya. Kalau kita menempelkan beberapa kubus dari jalur yang alkil ya atau alifatik ya sama ya tadi kita nggak perlu hitung manual ya ini diperlukan kalau kita mau menghitung manual ya tapi sekarang mah kita menghitungnya pakai komputasi. Pendekatan top list merupakan metode yang sangat berguna untuk memodifikasi molekul dan mengoptimalkan aktivitas biologisnya. Jadi tujuannya tadi biar aktivitasnya lebih optimal lagi ya, lebih baik lebih tinggi lagi. Ini pendekatan top list ya. Jadi pendekatan cuman memerlukan beberapa senyawa aja yang disintesis ya. Bisa sekitar 12-an lah paling minim ya. Jadi nggak semua 30 ya lebih ataupun berapa tadi yang alifatik yang kita sintesis semua ya. Tapi kita cuman ikuti jalurnya aja ya. Yang itu yang kita tempel-tempelkan, yang kita sintesis, yang kita uji. Jadi nggak perlu semua gugus kita coba-coba itu. Ya bisa akan habis uang banyak sama waktunya lama. Kemudian berikutnya yang metode pencarian Fibonacci ya. Ini berbasisnya deret Fibonacci. Ini berdasarkan skema Fibonacci ya. Kita tahu ada yang namanya deret Fibonacci, angkanya itu 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 ya. Ini namanya deret Fibonacci. Ini deret yang akan kita pakai ya. Yang akan kita pakai untuk penentuan nomor berapa nih yang akan kita sintesis, yang akan kita uji. Selain itu syaratnya apa ya? Syaratnya di senyawa kita harus ada apanya nih biar kita bisa pakai skema Fibonacci ya. Di senyawa kita harus ada yang namanya gugus C alkilnya ya, atau ada O alkil ya, atau ada N alkil ya. Ya. Ini yang bisa kita pakai pakai Fibonacci kalau di struktur senyawanya kita
ada C alkil, atau all alkil, atau N alkil. Kita bisa pakai skema Fibonacci. Kemudian step by stepnya untuk Fibonacci, yang pertama kita tentukan dulu ya senyawa dengan atom C yang diinginkan. Jadi pertama kita tentukan ya, kita mau C berapa sih yang kita mau desain ya. Ya, misalkan kita mau rantai panjangnya kita tentukan C7 sampai C20 ini. Ya, kita buat dulu tabel C panjang rantai C7 sampai C20 ya. Kita tentukan dulu ya. Terus kita buat titik tengahnya, tengah-tengahnya di mana C7 sampai C20. Lalu yang berikutnya kita pilih dua senyawa yang terletak di titik tengah ya. Kan ada titik tengah dari C7 sampai C20. Terus kita ambil ad- dua senyawa yang dekat titik tengahnya itu. Tapi berbasisnya deret Fibonacci-nya ya. Di Fibonacci ada titik angka berapa nih yang sesuai dengan di titik tengahnya urutan tadi. Itu tahapan kedua. Kemudian baru senyawa yang kita pilih tadi, tengah-tengah tadi, sesuai dengan deret Fibonacci, ya kita sintesis, kita evaluasi ya. Kemudian kita intervalkan, urutkan kembali ya, urutan kembali. Intinya ulangi lagi tahap satu, tahap dua, tahap tiganya. Itu interval sampai terakhir kita dapatkan emang rantai yang kita prediksi aktif seberapa sih? Ini salah satu contoh yang akan kita jelaskan ya. Nanti ada tabel urutannya ya. Misalkan ini teknik Fibonacci terbatas hanya pada senyawa yang aktivitas biologisnya ditentukan oleh satu parameter. Ini batasan lagi ya. Kalau kita pakai Fibonacci, selain tadi di senyawa kita ada C alkil, O alkil atau N alkil, juga ada batasan ternyata. Jadi aktivitas biologisnya juga cuma ditentukan oleh satu parameter kimia fisika aja, seperti ya Pakalog P aja, pKa aja, atau Pi, ya, atau eh, atau Ro atau RM atau kombinasi ya. Jadi nggak ditentukan oleh banyak parameter ternyata aktivitas biologisnya ya. Itu bisa kita pakai skema Fibonacci ya. Berikutnya salah satu contoh aja ya, jika kita pengen mendesain ya senyawa ini ya, misalkan ada senyawa ini ya, ini berarti ada N alkil ya. Nah, ini ada atom N, jadi kita berbasis yang memenuhi syarat lah, ini ada N alkilnya. Jadi gugus R ini ya yang kita akan tambah-tambahkan di sini ya. Kita tentukan ya. Kita mau berapa yang kita coba tambah-tambahkan R ini di sini panjang C-nya ya. Kita tentukan aja misalkan kita mau mencoba dari C panjangnya C7 sampai C20 ya. Misalkan kita tentukan bisa aja ya mulai dari C3 bisa. Tapi di sini kita coba tentukan panjang yang kita mau tempelkan itu C7 sampai C20 ya. Misalkan itu. Lalu kita buat tabel seperti ini ya. Ya, kita urutkan ya. Jangan lupa urutan Fibonacci-nya ya. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 ya. Terus kita masukkan di kolom yang rantai R yang C7-nya, C8, C9, C10 sampai C20 ya. Terus kita urutkan ya. Mulai dari yang C yang paling bawah C7 kita urutkan sebagai nomor satu ya. Kita urutkan sampai yang C20. Nomor 0, 1, 2, 3, 4 sampai yang C20 itu urutan nomor 13 ya. Kita tadi tahap pertama kan kita tentukan titik tengahnya dulu ya. Titik tengahnya. Kalau titik tengahnya kan berarti di C13 berarti sekitar angka 6 sampai sama 7 lah. Itu titik-titik sekitar tengah-tengahnya ya kan ya. Sekitar 6 sampai 7. Terus ambil dua dari Fibonacci yang di paling dekat angka situ di 6 sama 7 ya 6 7 otomatis kan di angka 5 sama 8 ya ini yang hitam 5 sama 8 ya 5 itu di posisi panjang rantai C12 ya kemudian 8 di posisi C15 ya ini dua ini rantai ini yang kita sintesis ya
C12 kita sintesis, ya. C8, C15 kita sintesis, ya. Ya. Kita uji aktivitasnya, kita cek, oh ternyata misalkan C12 aktif aktifnya +1 ya. Kemudian C15 aktifnya itu +3 ya. Berarti kan makin ke kanan makin tinggi kan ya. Kita urutan kembali berdasarkan paling yang rendah sampai yang ketinggi ya. Makanya kita urutan kembali mulai C12 itu mulai dari yang 0 ya. 1, 2, 3 sampai yang C20 akhirnya urutan ke-8 ya. Jadi urutan kembali dari yang aktivitas kecil ke aktivitas besar ya. Kemudian dari urutan 0 sampai 8 kita cari lagi titik tengahnya ya. Titik tengahnya dari 0 ke 8 kan sekitar 4 sampai sekitar angka empatan ini ya kan ya. Kita tentukan kembali dua senyawa di sekitar titik tengah dari deret Fibonacci. Otomatis itu sekitar angka 3 sama 5 ya. Ini 3 Fibonacci, 5 Fibonacci. Kita cek ya, C15 ya. Kalau C15 ya, kita nggak perlu sintesis lagi, nggak perlu uji lagi. Karena tadi kan sudah ya, sudah punya datanya ya. Jadi kita tinggal mensintesis senyawa yang di urutan 5, yaitu C17 ya. C17 kan belum kita sintesis. Ya, ini yang kita sintesis, kita uji lagi. Kemudian hasilnya kita bandingkan C15 sama C17. Hasilnya gimana? Setelah dicek ternyata C17 +2. C15 kan sudah tadi ya +3. Kita bandingkan. Berarti kan lebih aktif C15-nya ya kan? Otomatis kita urutan kembali dari yang kurang aktif ke yang lebih aktif ya. Makanya urutan kembali. Berarti yang C17 kita anggap urutan ke 0, urutkan kembali sampai C12-nya. C12 berarti urutan ke-5 ya. Mulai dari 0 ke 5 kita cari titik tengahnya lagi. Ya, titik tengahnya kan sekitar ini ya. Kita ambil deret Fibonacci-nya 2 ya, sebagai dua senyawa yang harus kita evaluasi. Otomatis di deret nomor 2 sama 3 ya. Kalau 3 C14, C14 kan belum disintesis ya, otomatis kita sintesis, kita uji. Kalau yang dua kan 15 kan sudah kita datanya sudah ada. Berarti kita cuma mensintesis yang C14-nya ya. Kita sintesis, kita uji ya. Kita cek bandingkan dengan C15 ya. Misalkan ternyata C14-nya itu hasil aktivitasnya +2 ya. Kemudian C15 kan +3. Berarti kan C14 kurang aktif ya. Makanya kita urutkan kembali mulai dari si C14 ke arah C15-nya ya. Sampai ke C17 ya. Urutan kembali 0, 1, 2, 3 ya. Kita ambil titik tengahnya, kita lihat deret Fibonacci lagi, kita sintesis, kita cek lagi. Yang belum disintesis kan C16 ya. Ya. Oh, C16 ini ya. Kita sintesis, kita uji ya. Ternyata dia paling aktif ya. Itu cara penentuan ya, pemilihan untuk C berapa sih yang kira-kira paling aktif ya. Itu dari berbasisnya deret Fibonacci ya. Itu cara pembacaan tabel ini ya. Teknik Fibonacci terbatas hanya pada ya senyawa yang aktivitas biologisnya ditentukan oleh satu parameter fisika kimia ya. Tadi ya di awal udah bisa log P aja, pKa, P, Rm atau oleh kombinasi dari dua parameter atau lebih ya. Itu tambahan informasinya ya. Top list aromatik alifatik ya, kemudian Fibonacci ya, cuman ada satu parameter syaratnya, di situ juga ada C alkil, O alkil atau N alkil ya. Kemudian yang berikutnya metode rangkaian optimasi eh, simplex ya. Ini lumayan cukup apa ya, agak apa eh, full effort baca detailnya karena ini memang sudah skalanya kita harus membaca di koordinat 3 dimensi ya, X, Y, sama Z ya. X sama Z-nya itu sebagai dua koordinat untuk menggambarkan nilai parameter pi atau lipofilik sama elektronik ya. Itu koordinat X sama Z-nya. Kemudian Y-nya itu sebagai aktivitas biologisnya ya. Jadi titik
titik gugus ini kita masukkan dalam koordinat tiga dimensi ya, X, Y, sama Z ya. X, Z-nya itu sebagai parameter lipofilik dan elektronik ya. Dan Y-nya atau vertikalnya sebagai aktivitas biologis ya. Nanti kalau yang metode Simplak ini bisa kalian coba pahami ya. Kalian harus menempelkan di satu gambar ya, ada penjelasannya, ada diagramnya. Kalau yang di slide saya sendiri-sendiri kalimat dulu baru diagram agak-agak susah dipahami. Ya, jadi coba kalian nanti di Mandiri ya tempelkan kalimat step by stepnya sama diagram yang coba kalian baca detailnya. Jadi antara ini sama kalimat step by step poin pertama penjelasannya apa, tinggal diikuti aja ya. Ini sebagai step by stepnya ya. Mungkin yang detailnya saya akan baca lagi metode keempat ya. Ini contoh yang penggunaan yang pada benzen sulfonamida ya, pakai yang tadi Griggs. Yes. Dan berikutnya yang metode keempat yang cluster ya, pengelompokan berbasis punya nilai yang sama dari sisi nilai parameter fisikokimia, lipofiliknya, elektronik, atau sterik yang nilainya sama akan dikelompokkan menjadi satu klaster. Ya. Banyak juga kelompokannya. Bisa kita lihat di sini hampir ratusan gugus yang bisa kita eh, tempel-tempel di senyawa kita. Metode cluster ya mensintesis senyawa sesuai dengan substituen pada cluster yang telah ada. Jadi satu molekul untuk setiap cluster. Ya. Setiap cluster dibuat dengan sifat-sifat kimia fisika yang minimal ya. Jadi minimal kalau dalam satu kelompok satu cluster itu punya nilai yang sama ya dari sisi kimia fisikanya ya. Ada sekitar 20 kelompok atau 10 dan 5 klaster ya untuk sekitar 166 substituen atau gugus pada cincin aromatik ya. Jadi kalau pada cincin aromatik ya ada sekitar 20, 10 dan 5 klaster ya untuk total semua 166 substituen ya. Lumayan cukup banyak nih ya. Kalau kita punya cincin aromatik kita bisa desain lumayan cukup banyak ya. Kemudian kalau ada cincin alifatik ya, jadi ada sekitar 20 ya, 10 dan 5 klaster ya. Sekitar total 103 substituen yang bisa kita tempelkan di sisi rantai alifatik ya. Ini karena penemunya beda-beda, menemukan 20 klaster ada yang menemukan 10, ada yang menemukan 5 ya. Makanya eh, ada beberapa klaster pengelompokan. Karena memang penelitinya ada beberapa orang yang mengkelompokkan. Hans, Leo, dan Forsythe ya tahun 73 mereka mengelompokkan substituen pada sistem aromatik berdasarkan persamaan nilai-nilai parameter kimia fisika ya. Dari nilai pi-nya, pi kuadrat, F, R, atau MR, MW ya. Dia mengelompokkan berdasarkan ini, parameter-parameter kimia fisika ini. Kemudian Martin ya pada tahun 1978 juga membuat klaster ya, lainnya ya untuk substituen pada atom karbon non-aromatik. Ya, ini berdasarkan parameter kimia fisika cuman pi ya, kemudian to, S sama Mr ya. Jadi lipofilik, elektronik, steric sama molekul relatif ya, itu Martin. Ini ya dari pengelompokan 10 klaster di ini kalau ini aromatik ya, aromatiknya Hans ya. Dari Hans Unggah sama Forsythe ya. Dia mau ada 10 klaster yang dia kelompokkan ya. Misalkan gugus-gugus yang di klaster satu berarti dia yuk sifat fisika kimianya hampir sama ya. Jadi kalau apa saling menggantikan kan hampir sama ya. Karena kan tadi kimia fisika
hampir punya nilai yang sama. Ini gugus yang bisa saling menggantikan ya, karena punya sifat ataupun parameter fisika kimia yang sama ya. Yang paling sedikit klaster 2, cuman ada satu gugus aja ternyata. Sampai yang 10 nih, ada dua gugus fluorosenil dan ada mantil yang bisa saling menggantikan ya. Ini 10 set cluster yang dari Hans, Unger sama Forsythe. Kalau di kita ada aromatiknya. Kemudian ini kalau non aromatik ya, ini dari Martin nih, dari Martin yang non aromatik ada 10 cluster ya. Ini lebih banyak lagi dari yang tadi ya. Ini lebih banyak dari yang tadi. Kelompok satu mulai dari amil ya, ada bensil, ada CH2, OC6, H5. Sampai klaster ke-10 ya. Ada CCH3 2 siklohexil ya, sampai 9 etil fluoroenil. Jadi ada gugus-gugus yang lumayan cukup besar juga gugusnya ya. Ini lumayan cukup banyak ya substituen atau gugus yang bisa ditambahkan ya modifikasi dalam desain kalau kita ada rantai yang non aromatik ya. Ini pengelompokan dari Martin. Kemudian ini yang lebih banyak lagi ya. Kalau pada sisi aromatik juga ya. Tapi ini dari Hans sama Leo ya. Hans sama Leo ini lebih banyak lagi. Yang klaster satu ini ada sekitar 26 substituen atau gugus ya. Paling banyak kalau gitu. Kalau kita lihat paling banyak klaster pertama ya. BRCLI ya, sampai SEC2K ya. Kemungkinan juga kalau di pasar ya sebenarnya gugus-gugus ini juga sudah ada ya. Karena gimana? Karena yang muncul di literatur kimia medisinal ya biasanya gugus atau data-data gugus yang emang sudah dikerjakan orang ya. Jadi biasanya di pasar juga bahannya kadang-kadang karena sintesisnya susah biasanya bahan makanya ada yang mahal sekali. Karena memang susah disintesisnya ya. Itu ya. Karena memang kalau di medicinal biasanya data yang muncul biasanya tadi berbasis sudah dilakukan penelitian oleh peneliti. Baru ditulis di buku kimia medicinal. Oh, gugus ini nih yang berpengaruh. Ya, udah langsung diteliti sama orang ya. Makanya biasanya tadi di pasar bahan kimianya juga sudah ada. Cuman tadi ada yang memang benar-benar mahal karena tadi sintesisnya susah ternyata gugus itu ini. Ya, itu. Saya pernah beli itu benzoil ya yang ketempel benzoil yang ada ya tempelan rantai C itu sampai C8 kalau nggak salah C8 sama C10 ya. Yang ada rantai panjangnya itu C8 sama C10 C10 kalau nggak salah. Kita beli 250 miligram ya. Harga dulu tahun berapa saya dapat tiba itu tahun 2017 kalau nggak salah. Itu per 250 miligram itu harganya 3.500.000 ini loh. Karena saya butuhnya sekitar 1 gram, makanya saya beli sampai 3 4 lipatnya gitu loh. Ya, jadi saya 1 gram sampai harga sekitar 12 juta ya. Itu karena tadi emang gugus itu dibuatnya susah gitu loh. Makanya harganya mahal ya. Dan memang kalau kita di skala lab sintesis emang ya tadi ya, skala sintesis itu beberapa ini tapi kita enak aja nggak masalah ya karena kita memang kan mengerjakan proyek hibah penelitian ya jadi ya, karena kita butuh bahannya ya kita beli ya coba kalau kita beli bahan-bahan apalagi reaksi sintesis kan biasanya kan inden ya kita indennya yang tahun ini aja kita kan kalau bahan kimia kan indennya itu sekitar 2 sampai 3 bulan ya makanya mulai lab basahnya biasanya kita yuk bulan-bulan Mei, Juni, Juli baru kita lab basahnya ya. Makanya kalau
kita misalnya yang kita kerjakan dulu di awal-awal bulan ya tadi komputasinya dulu yang kita target untuk publikasinya ya itu ya selama bulan awal ini sampai Juni ya kita fokusnya mengerjakan desain secara komputasi senyawa hibridnya ya kita desain dulu senyawa apa yang kita buat kemudian kita komputasi ya kita uji interaksi kita uji farmakokinetik ya sampai didapatkan gugus yang memang senyawanya bagus hasilnya ya baru kita belikan bahannya sesuai dengan rekomendasi dari hasil komputasi ya itu ya ini step by stepnya aja ya Caster ya. Memilih senyawa yang akan diteliti dengan memperhitungkan agar korelasi sifat-sifat kimia fisika dari masing-masing substituen yang terpilih minimum ya sehingga ada perbedaan substansial dari variabel sifat kimia fisika. Ini beberapa perubahan nilai-nilai dari P, MR, F sama R ya. Kalau kita ada gugus PR misalkan NO2 ya. Ini sebagai gugus saja ya. Sebagai nilai gugus yang saya tampilkan ya. Di lampiran buku Kimet lengkap ya. Perubahan-perubahan nilai kalau kita menempelkan gugus apa, perubahan nilai P-nya jadi berapa ya. Ini sebagian aja. Itu ya. Ini cuma tampilan-tampilan hasil dari hasil penelitian yang sudah dikerjakan ya. Ya. Metode cluster sangat cocok untuk merancang ya senyawa dengan substituen atau gugus yang sudah diketahui nilai-nilai parameter kimia fisikanya ya. Jadi metode cluster ini ya kita pakai kalau senyawa kita itu punya substituen yang nilai parameter kimia fisikanya itu sudah kita ketahui gitu loh. Ya. Jadi kalau belum kita tahu yo kita nggak bisa pakai metode cluster ya. Ya, kita pakai ini kalau kita sudah tahu nilai parameter-parameter kimia fisikanya, baru cluster ini bisa kita gunakan. Itu ya untuk pembahasan tentang apa itu namanya materi metode estimasi senyawa penuntun ya. Nanti materi yang selalu saya share, coba kalian baca-baca detailnya, coba mulai dipahami ya. Mungkin kalau ada nanti untuk materi-materi ujiannya lah, kalau nanti ada ujian-ujian dari kita di medicinal. Maaf akan saya coba ini dulu ya, absensi dulu. Gali Hamdani ada, Hadir, Pak. Risa Ainur Oktaviani, Risa ada Risa, Ada, Pak. Naufal, Ada Bapak. Lisa. Hadir, Pak. Kalau nama ataupun sebutan Bapak Ibu gelar nggak saya sebutkan ya, saya anggap kalian inilah masih muda semua gitu ya. Saya langsung panggil namanya, maaf. Siva Rizkia, si, nggak ada. Siti Alisa, Siti Alisa, nggak ada Siti Alisa. Lulu Damayanti, tadi kayak ada Lulu Damayanti, ada nggak? Ada, Pak. Hadir. Ada. Ya. Hadir, Pak. Adi Budi Ramdan, ada. Hadir, Pak. Iya. Hadir. Hadir, Pak. Bapak maaf atas nama Syifa hadir, barusan ambil minum dulu, Pak. Pak, oke siap. Ansi Rohanisa, Hadir, Pak. di Laila Sonia, Hadir, Pak. kemudian Tia Setiawati, Hadir, Bapak. Isma Ainul Jannah, Hadir, Bapak.
Cindy Oktaviani, Cindy hadir, Bapak. Benny Bapak, Maula, ya, Bapak izin Siti Alisa hadir. Bapak barusan kebetulan lagi ke kamar mandi. Siti Alisa, oke Ya, siap makasih, siap. Pak. Bapak izin juga Ricky kelewat habisan saya, tapi kebetulan masih di belakang. Siapa? Tapi Ricky masuk ke zone sih, Pak. Rifki, Mhm. oke siap sudah. Terima Benny kasih, Maulana, nggak apa-apa. Hadir Pak. Benny Maulana, Hadir Pak. Fahmi Ramdan, Fahmi Ramdhani ada? Nggak ada. Lisa Fitriani, Hadir, Bapak. Laudia Ulfa, Hadir, Pak. Hendri Alamsa, Hadir, Pak. Fikri Evat Irfandi, Hadir, Bapak. Devi Pitara, Hadir, Pak. Deagi, Hadir, Pak. Fajar, Hadir, Fajar Bapak. Elsa Farhad, Hadir, Bapak. Riko Melansah, Riko nggak ada. Nazarah, Hadir, Pak. Neng Sarah, Hadir, Pak. Mawar Andini, Hadir, Pak. Tania Nuraini, Hadir, Bapak. Rizky Nina, Hadir, Bapak. Wida Salsabila, Hadir, Bapak. Rizky Pratama, Rizky nggak ada. Putri Tita, Hadir, Bapak. Muhammad Rahmat, Hadir, Pak. Siti Nurlailatu, Hadir Bapak. RD Dina, Hadir, Bapak. Khairul Hawari, ada Khairul Hawari, nggak ada. Mila Aulia, nggak ada. Amadita, Puspa Virgiantika, Hadir, Pak. Puspa ada. Dimas Wahyu, Hadir, Pak. Raisa Ismah, Hadir, Bapak. Widya Salsabila, Hadir, Bapak. Dianova, Hadir, Bapak. Isfahani, Hadir, Bapak. Sinikurota, Hadir, Bapak. Novira, Novira Azahra, nggak ada. Hadir, Pak. Dian Fitri, Hadir, Pak. Fauzia, Hadir, Pak. Reni Yuliani, Hadir, Pak. Dian Eka, Hadir, Pak. Andris, Hadir, Pak. Rifki Nabil, Rifki Nabil ada? Nggak ada. Muna Sintia, Hadir, Bapak. Yan Haryana, Hadir, Pak. oke. Komang Dewi Maharani, Hadir, Bapak. Fitriah Salsabila, Hadir, Bapak. RS Widya, Hadir, Bapak. Siva Asafa, Bapak. Siva, ada Siva, Hadir, Pak. Indika Niftar, Hadir, Bapak. Ayu Wulandari, Hadir, Bapak. ada yang belum ini tadi Izin Bapak Riko Melansyah hadir Pak. Tadi lagi di jalan jadi keluar Zoom-nya Pak. siapa?
Riko Melansyah, Pak. Riko, Riko Melansa sudah. Izin Kemudian Bapak, Amadita hadir. Amadita sudah. Mila ada nggak Mila? Izin Bapak Mila hadir. Mila. Khairul ada Khairul? Nggak ada. Khairul, kemudian Rifki Nabila ada nggak Rifki Nabila? Rifki Nabil, nggak ada. Yang belum nih Rifki Nabil. Kemudian Khairul, Rizky Pratama, Fahmi Ramdhani. Ya, itu yang nggak ke detail ya. Alhamdulillah ya hari ini kita udah bahas ya materi mungkin minggu ke depan. Oh ya, kalau untuk semester ini eh, kalau semester kemarin kan kayaknya sempat lihat ya mahasiswa RPL berkunjung juga ya ada yang berkunjung ke PTH juga ya. Harapannya kita silakanlah bagi kalian semua yang ada kesempatan ya ke PTH silakan ya biar lebih mengenal ataupun pas kegiatan silakan ya kalau misalkan dari jauh ternyata ada kesempatan main ke sini silakan ya sebagai untuk mengenal lah BTK itu ya jadi jangan sampai sama sekali lah minimal kalau memang ada kesempatannya kita tunggu di PTH apalagi yang cuman orang Tasik Priangan Timur mau nggak mau lah harus kalau ada kegiatan harus bisa ikut gabung kegiatan bareng ya itu ya saya juga kami yang mohon doanya juga ya alhamdulillah kita di Fakultas Farmasi khususnya ya kita itu sedang